Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasar wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama sahabat saya Kiai Haji Sofar Mawardi, pimpinan Darul Muwahhid. Kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat, panjang umurnya, pondok pesantrennya maju terus dan berkah. Amin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Ustadz Acang Kosasi, Ketua Yayasan Cahaya Baitur Rahman Ustadz Haji Ahmad Darullah, Pembina Masjid Baitur Rahman Ustadz Ma'mun Toha, Ketua Masjid Miftahus Salam Ustadz Edi Rahmat, Ketua Mushola Munawwarah Ustadz Isya Samsudin, Ketua Panitia Maulid Ustadz Haji Abdul Manap, dan para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho sama kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadiran ilahi Rabbi Rabb. Alhamdulillah, beliau masih berkenan kepada kita memberikan aneka macam nikmat, jujuran ragam rahmat. Salawat juga salam semoga diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad SAW. Udah mau 10:30 sampai jam berapa saya ini? Saya lagi mikir-mikir, entar sebelum subuh saya ada jadwal lagi nih Pak, mau jalan lagi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah ridho sama kita. Allah pelihara kita daripada segala dosa. Amin. Allah berikan kita akhlakul karimah seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita semangat ibadah seperti semangat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan rasa takut seperti takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan sifat wara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan sifat wara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Girang enggak kira-kira kita di Maulid? Girang enggak? Saya juga kalau maulid tuh di Pejuangan, Masya Allah girang.
seneng kalau maulid. Seneng kita kalau maulid. Kayak apa? Kayak kita mau ngawinin. Ya, yang udah pernah ngawinin anak, nyunatin dah. Itu kita pikirin tuh. Berbulan-bulan kita pikirin. Berminggu-minggu, berhari-hari kita pikirin. Apaan aja dah kita udah siapin, pelampangnya kita siapin, makanannya kita siapin, undangannya kita siapin. Sama maulid pun begitu. Iya, begitu Bang Haji ya. Masya Allah. Gembira kita akan maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta, iya, Bang Haji bilang sama saya, tolong besok temanya tentang kemerdekaan, ya, dipandang dari Islam. Saya mikir-mikir nyambungnya gimana kira-kira. Begitu gitu. Iya, tadi Udah. Oh, iya. Saya sambungin aja. Masya Allah. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu yang namanya Masjid Istiqlal? Nah, itu Istiqlal artinya itu kemerdekaan. Itu sejarah daripada Masjid Istiqlal itu dibangun sebagai kenangan akan kemerdekaan Republik Indonesia. Diusulkan ya oleh para ulama ketika itu adalah Kiai Wahid Hasyim punya gagasan, lalu oleh kiai-kiai yang lain. Masya Allah. Dikatakan itu membangunnya sampai 17 tahun. Masya Allah. Ada yang usul katanya, saya siap gentengnya katanya. Saya siap macam-macam dah. Kata Pak ya Presiden kita yang pertama Soekarno. Kita bangun masjid bukannya kayak yang di sono, kayak yang di sini, masjid kecil-kecil, bukan. Kata beliau, kita bangun masjid yang tahan lama sampai 2000, 3000 tahun. Subhanallah. Pantas kalau kita datang ke Masjid Istiqlal, Masya Allah, luar biasa. Dikatakan itu masjid paling besar se-Asia. Istiqlal, kemerdekaan. Ada juga ulama mengatakan kemerdekaan itu al-hurriyah. Ada ulama ya mengatakan merdeka maknanya ada dua. Yang pertama merdeka al-hurriyah, kemerdekaan lawan kata daripada perbudakan. Kalau budak kan enggak ya, orang budak enggak merdeka. Alhamdulillah kita udah enggak ada budak di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, ada memaknakan kemerdekaan itu kemampuan seseorang mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari suatu apapun. Itu orang merdeka namanya. Ada juga tokoh yang mengatakan merdeka itu adalah mengeluarkan manusia dari segala bentuk kegelapan, dari segala bentuk kegelapan, ya, syahwat, nafsu syahwat, menuju kepada suatu cahaya petunjuk dan luasnya ilmu pengetahuan, ya, dan luasnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita perhatiin berarti kemerdekaan itu adalah
seseorang mengatur dirinya, di mana dia itu di dalam melakukan segala sesuatu tidak berada dalam tekanan, khususnya tekanan nafsu. Jadi kalau ada orang umpama melakukan segala sesuatu itu berdasarkan nafsu, berarti orang itu belum merdeka. Yang kedua, orang yang merdeka berpikir selalu dengan pakai ilmu. Itu merdeka. Umpama masalah apa aja ya, disuruh dia untuk menilai pakai ilmu. Sesuaikan ilmunya apa? Pakai ilmu. Masalah tentang fikih, pakai ilmu fikih. Masalah ilmu hadis, pakai ilmu hadis. Kalau dia memutuskan sesuatu berdasarkan nafsu, berarti dia masih dalam perbudakan. Kita nih kalau masalah umpama kalau kita masih berpikir kita memutuskan sesuatu kita masih dikuasai oleh nafsu, kita masih budak nafsu. Jadi berusaha kita untuk berpikir secara ilmu, atau orang sekarang bilang objektif, bukan subjektif. Jadi oranglah kita yang merdeka. Masya Allah. Nafsu ini Bapak Ibu hadirin sekalian, orang kalau sudah dikuasai oleh nafsu semuanya jelek. Ada ulama mengatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa asli kulli ta'atin wa yaqazatin adamu ridha anin nafsi. Aslu kulli maksiatin, asal setiap maksiat, pokoknya orang bisa bermaksiat, pokoknya intinya kemudian dia ghaflah, lupa dari Allah, kemudian dikuasai oleh syahwat, adalah ar-ridho anin nafsi, ridho sama nafsunya. Jadi kalau dia ridho sama nafsunya, itu bakal terjadi kemaksiatan. Jadi setiap kali ingin kita berbuat, perhatiin tuh, kira-kira ada nafsu apa kagak ya? Tapi bukan berarti nafsu itu dibuang, Pak, bukan. Kan nafsu ada yang namanya nafsu lawamah. Itu yang yang masih tengah-tengah lah katakan. Kadang-kadang benar, kadang-kadang kagak. Yang jelek nafsu amarah. Kita berusaha nafsu kita biar bagaimana? Biar sampai kepada nafsu yang mutmainnah. Karena sama bini juga termasuk nafsu juga, Pak ya. Kalau enggak ada nafsu kagak, maaf. Kagak jadi kayak begini kagak. Bahkan di Fathul Mu'in kita kalau berhubungan sama istri, mohon maaf nih ya, ini ngomong nafsu soalnya ya. Itu disuruh gregetan bikinnya. Makanya kita dibilang di situ kalau umpama pengen cari bini, jangan kebangetan dekat hubungan keluarganya. Jangan yang masih ada hubungan keluarga, umpama apa? Sama sepupu. Itu kurang bagus. Boleh apa kagak? Boleh-boleh aja. Mentar kurang gregetan. Emang apa kalau kurang gregetan? Ya elah, nggak paham aja lagi. Wah, itu harus hebat. Itu nafsu kalau itu tuh boleh tuh, silakan tuh. Yo, Masya Allah.
Bahkan dalam Ibnu Katsir itu menentukan hal itu. Kalau lakinya gergetan lebih hebat nafsunya, itu bisa laki-laki katanya. Kalau perempuannya lebih gergetan, itu perempuan. Ada obrolan, anakku apaan perempuan, berarti lu yang nafsu nih gitu. Jadi kadang nafsu penting juga, Pak. Ya, Masya Allah. Kemudian wa aslu kulli ta'atin, asal setiap ketaatan, pokoknya. Ya. Wa aslu kulli ta'atin, asal setiap ketaatan. Jadi taatnya, jadi taat itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan larangan Allah. Ya. Dia berbuat apa yang Allah perintahkan, dia kerjain. Apa yang Allah larang, dia tinggalin. Ya. Wa yaqazatin, dan asal setiap yaqazah dia sadar Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Allah ngawasin dia. Ya. Dalam segala bentuk apapun ya. Allah ngawasin dia. Dimanapun dia berada, ngawasin dia. Dalam keadaan apapun Allah selalu ngawasin. Dalam posisi dimanapun Allah ngawasin. Allah perhatiin. Allah enggak lengah. Sadar kita akan ini. Siap-siap kita. Seperti ini Pak, Allah lagi ngawasin kita. Zahirun wa batinan. Allah perhatiin kita. Allah enggak lengah dari kita. Allah selalu perhatiin kita. Allah enggak lupa. Nih ada yang hatinya macam-macam. Udah malam ya. Ini kawan rapinya ya. Ada yang ya, ntar gua ada urusan lagi ntar katanya. Malah gua lapar banget ini nasi. Ada nggak kan nasi apa kira-kira gimana? Nasi goreng, nasi kembuli nih. Tadi dapat bocoran tadi. Iya, Bang Haji Manap ya. Kata beliau, iya nasi kembuli. Jadi yang pulang kagak kebagian tuh ya. Iya. Jadi asal ya pokoknya ketaatan ya, yang kita harus perhatiin tuh. Pokoknya kita ketaatan kepada Allah dan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga bagaimana itu ya. Ini habis ini. Ya. Mati. Dan kemudian juga asal wa'ifatin, asalnya apiknya. Ya. Apiknya kita, kalau dalam fikih apik itu menjaga daripada segala keharaman. Adalah adamur ridho anka ya minka anin nafsi. Enggak ridhonya engkau daripada nafsu. Adamur ridho anka ya minka anha. Adamur ridho, enggak ridhonya minka daripada engkau, anha daripada nafsu. Jadi nafsu ini Pak bisa mempengaruhi kita berbuat maksiat, bisa juga mempengaruhi kita berbuat taat. Jadi bagaimana supaya kita selamat? Sebelum kita berbuat, pikirkan, renungkan. Ini ada nafsu apa kagak? Bukan hanya berbuat yang dunia aja, berbuat sesuatu yang akhirat juga kita pikirkan Pak. Ini ada nafsu apa kagak? Bikin musola. Ini nafsu apa ilmu nih?
Bikin masjid ini nafsu apa ilmu? Bikin pesantren ini nafsu atau ilmu? Emang ada orang bikin masjid pakai nafsu? Oh, lu gedein, gue gedein. Lu bikin, gue bikin. Bendera lu tinggi, gue tinggiin lagi. Nah, ini nafsu namanya. Ilangin. Biasanya niat pertama itu yang benar. Nah, perhatiin. Masya Allah. Jangan sampai kita lupa ya, nafsu. Jangan sampai kita ya dikuasai oleh nafsu. Makanya kita jaga nafsu kita. Bagaimana diantaranya? Teman, Pak. Perhatiin teman. Ya, diantaranya teman ini mempengaruhi. Kalau kita umpama tukang tukang pohon, yang bagus tukang pohon berteman sama tukang pohon. Jangan tukang pohon berteman sama tukang bengkel. Pohonnya rusak mati mulu, tanya sama tukang bengkel. Tahu nggak tukang bengkel? Nggak tahu. Tanya sama tukang pohon. Mau pohon gua mati mulu, apa nih obatnya ya kira-kira ya? Tanya. Tukang bengkel teman sama tukang bengkel. Ini begini susah banget benernya gimana ya? Tepat nanyanya. Begitu pula kita, bila mana kita ingin memperbaiki diri kita, berteman sama yang baik. Cari teman. Itu teman, Pak. Di dalam kitab Syarah Fathul Qorib ya Baijuri, ada yang namanya sodik, ada yang namanya Khalil, ada yang namanya Habib. Ya, saya nggak bahas nasab ya Habib. Itu urusan mereka yang maksud. Kan sekarang lagi rame tuh. Saya pengen membahas tentang istilahnya aja. Ya. Ada yang namanya sodik, nih temen nih. Ya. Penting kita pilih teman, Pak. Jangan sembarangan. Ini kan bagus-bagus temennya nih yang mau maulid ya. Masya Allah. Ganteng-ganteng, cakep-cakep, duitnya banyak. Amin ya Allah. Amin. Ada yang namanya sodik. Apa itu sodik? Ya. Sodik itu man yafra'u li faraika wa ya'zanu li husnika. Sodik. Orang yang gembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau. Oh. Teman tuh, teman kita. Umpama kita lagi senang, Bang, alhamdulillah Bang, saya naik pangkat Bang di kantor, saya naik derajat Bang, saya naik jabatan saya naik Bang. Apa kata dia? Emang lu bisa? Kira-kira kita kalau dibilang gini kesel banget. Kesel kita. Ini patut dipertanyakan teman kita nih. Teman apa bukan? Bang, saya alhamdulillah saya naik pangkat Bang. Oh Masya Allah, kamu memang sudah pantas. Masya Allah, saya ikut gembira. Dia memberitakan kabar gembiranya kepada kita, kita berusaha untuk gembira. Dia memberitakan kesedihannya, Bang, saya dipecat Bang dari kantor Bang. Oh Masya Allah, saya ikut duka cita. Sabar, sabar, sabar. Sabar, insya Allah nanti Allah akan gantikan yang lebih baik lagi. Berusaha kita untuk menyesuaikan kita. Ini baru teman. Ikut gembira akan gembiranya kita. Tapi jangan juga lagi gembira datang, lagi sedih pergi. Bukan juga teman itu ya. Lagi habis jual tanah pada datang. Ya, duitnya miliaran. Iya, habis duitnya pada pergi semua. Itu juga bukan teman. Yang kedua ada yang namanya Khalil. Khalil itu
Man yafrahu li farahika wa ya'zanu li uzdika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika. Khalil. Khalil adalah orang yang dia gembira akan gembiranya engkau, dia sedih akan sedihnya engkau, dan cintanya masuk ke dalam tubuh engkau. Artinya ketika kita umpama badan kita disakiti oleh orang lain, dia marah. Badan kita sakit, dia sedih. Tuh teman, Khalil. Yang ketiga adalah Habib. Ini Habib. Ya, saya bukan bicara tentang masalah nasab, bukan ya. Saya nggak berani bicara gituan. Biar mereka aja yang bicara. Ini sifat yang namanya Habib. Habib itu adalah man yafrahu li farahika wa ya'zanu li uznika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika wa yufdi bimalihi wa yufdika ya bimalihi. Habib itu adalah orang yang gembira karena gembiranya engkau, orang yang sedih karena sedihnya engkau, orang ya, yang cintanya itu masuk ke dalam tubuh kita, anggota tubuh kita. Kalau kita bersedih, beliau sedih. Kalau kita sakit, beliau sakit. Kita diapi-api nama orang, marahnya bukan main. Oh, Khalid. Tambah lagi, wa yuhdika bimali, dia menebus engkau dengan hartanya. Masya Allah. Tuh Habib begitu. Jadi yang namanya Habib itu yang aktif orangnya kepada orang lainnya. Masya Allah. Jadi kalian kalau pengen jadi Habib begitu tuh. Jadi bukan secara nasab, bukan ya. Pengen jadi Habib secara benar pengertian Habib begitu. Kita bukti nama teman kita. Teman kita sakit, tok assalamualaikum. Katanya kamu sakit. Iya, sakit apaan? Sakit gigi. Sakit gigi kan sakit yang paling kesianan. Ya, udah sakit banget kagak ditengokin lagi ya. Kita tengokin, kita beliin obat. Ini makan obat ini insya Allah. Masya Allah, lu doang yang nengokin gua, yang lain kagak ada nengokin. Itulah sesungguhnya teman kita. Dia beliin tuh, ya, kita beliin tuh obat buat teman kita, Masya Allah. Atau teman kita umpama teman setia kita, teman sejawat kita, dia ngutang umpama, kita bayarin utangnya. Berapa duit? Umpama. Pernah nggak kita bayarin utang saudara kita, teman kita, Pak? Ayo pikirin. Dalam hidup kita dari masih kecil sampai sekarang, pernah nggak kita bayarin utang teman kita? Oh, Masya Allah. Atau kita lunasin orang utang sama kita, pernah nggak? Sekali-sekali jadi Habib. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalil. Sayyiduna Muhammad SAW gelarnya Habib. Masya Allah. Satu saat Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang sangat cinta, yang sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW ketika beliau bicara ya tentang masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana pendirian beliau ya menjalani agama Allah Subhanahu wa taala, sedihnya beliau, sedihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela umatnya. Beliau datang, beliau sedih ya.
akan umatnya. Nangis beliau. Umatnya, dipikirin umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar nangisnya beliau. Ini bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Ini pengen menceritakan. Ya sama dengan kita turunnya Al-Quran ya. Itu bisa aja kan langsung, tapi dipakai proses. Dikirim dulu tuh malaikat Jibril itu ya. Ini gambaran pelajaran buat kita, hidup ini ada prosesnya. Rasulullah nangisin umatnya. Sedih, takut masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kirim malaikat Jibril, tanya, kenapa? Apa yang membuat kamu nangis? Dikirim tuh malaikat Jibril, tanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menangis? Diceritain begini-begini. Lalu dilaporin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang kepadanya, bilang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kita mah ya, jangan khawatir, aku akan berikan umatmu syafaat. Aku tidak akan biarkan umatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, nangis beliau. Dan beliau sering mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Bahkan ada satu kisah Ukasyah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya ketika beliau ingin meninggal dunia, beliau kumpulin sahabat-sahabatnya. Haitsu maqala, sekira beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, apabila ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, bilang kepadaku sekarang. Aku ingin minta maaf, aku ingin minta ridho. Subhanallah. Yang bagusnya kita begini Bapak Ibu, minta maaf. Terutama suami istri, minta maaf. Kalau salah minta maaf. Kalau enggak minta maaf, Pak, walaupun istri senyum-senyum sama kita, umpama istri senyum-senyum terus sama kita, tapi tadi siang dia melakukan kesalahan sama kita, dia belum minta maaf, walaupun kita minta jakasi itu malam, tapi dia belum minta maaf sama kita masih kesal apa kagak? Masih kesel kita. Pentingnya itu minta maaf. Rasul adalah seorang yang patut dicontoh, qudwah. Saya minta maaf, saya minta ridho kalau ada saya punya salah. Silakan siapa yang ingin, kalau ada yang saya punya salah, ingin nuntut balas kepada saya sekarang silakan. 3 kali beliau mengatakan ini, ada yang nunjuk sahabat beliau namanya Ukasyah. Saya ya Rasulullah, katanya. Dulu ya Rasulullah ketika perang Badar, engkau ya saya ya perang Badar bersama-sama. Ontakku tak terkendalikan. Lalu aku turun. Kalau engkau memecut ya, aku enggak tahu kau sengaja memecut ontamu atau memecut saya dan kena saya ya Rasulullah. Saya ingin membalasnya ya Rasulullah. Masya Allah. Ini kalau kita jadi sahabatnya kira-kira gimana tuh, gregetan gak? Sama sahabat-sahabat Nabi ketika itu gregetan, kesel sama Ukasyah. Ukasyah kurang ajar banget nih.
Masya Allah, mungkin balas dendam. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq maju ke depan. Ukasha, ya, hampir dikatakan berbarengan omongannya, kamu ya untuk balas sama saya aja, biar saya aja yang tanggung. Ya. Sebenarnya bukan beliau aja yang minta digantiin ya hukumannya itu kepadanya. Sahabat yang lain pun begitu. Ya. Ya. Ukasa, aku saja yang gantikan Nabi, biar aku yang dipecut. Ya, kata Rasul, jangan, biarin. Masya Allah. Akhirnya Ukasah ya ngomong lagi, ya Rasulullah, waktu itu bajuku dalam keadaan terlepas, aku nggak pakai baju. Aku ingin engkau juga seperti saya dahulu ya Rasulullah. Engkau buka baju ya Rasulullah. Masya Allah. Ini sahabat cerdik, pandai, pinter, penuh dengan cinta. Baiklah kalau begitu, dibuka baju Rasul. Dengan serta-merta Ukasha langsung meluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dari belakang dipeluk lalu dicium. Subhanallah. Rupanya beliau kepengen badannya sentuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Ini bisa juga dijadikan sebagai dalil ya, tabarukan gitu. Ya, tabarukan cium tangan ulama gitu ya. Masya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat cinta kepada umatnya, beliau sangat cinta kepada hambanya, kepada umatnya, kepada ya orang-orang yang dicintai, yaitu umatnya, kita nih. Maka bahagialah umat yang dahulu beriman kepada Rasul, dan bahagia kita umat yang sekarang pun kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib udah datang nih. Entah kalau saya terusin kemalaman lagi nih. Iya. Saya sebenarnya lagi mikirin nih. Ini jam berapa saya ini ya, kira-kira di besok saya mau pergi lagi, sebelum subuh udah berangkat lagi. Masya Allah. Mungkin saya nggak bisa kasih panjang-panjang ya. Ini udah jam 11 ya. Ya. Ntar kalau sampai lewat jam, ntar belum lagi Habib, belum lagi makan lagi ya. Ntar kita nggak bisa sembahyang malam ntar itu ya. Kan jangan sampai kita mengadakan ini sembahyang malam lewat, jangan sampai ya. Karena sholat malam itu Pak adalah da'bus sholihin. Ya, kebiasaan orang-orang yang soleh. Jadi jangan sampai kita enggak sembahyang malam. Ya. Orang sembahyang malam kira-kira banyak dikit yang sembahyang malam. Dikit ya. Udah bisa ngukur rupanya ya. Lihat kalau pengen ngukur, orang yang kalau sembahyang di masjid, di musola, sembahyang subuh banyak dikit. Sini banyak. Berapa sob? 5 sob. Kira-kira yang sembahyang masjid itu semuanya orangnya sembahyang malam apa kagak? Betul ya? Enggak Pak. Ada yang pas azan Allahu Akbar langsung bangun. Iya kan gitu. Enggak semua Pak. Nah, ya, enggak semua. Kita bisa ukur lah tuh. Enggak semua. Nah, kalau yang datang aja segitu, bagaimana yang enggak, Masya Allah. Jadi usahakan kita jangan sampai kagak sholat malam walaupun 1 rakaat.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.